Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dosen dan teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan mendapat syafaat Nabi Muhammad di akhirat kelak. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Ania Auliati NIM 005, Alina Dwi Kusuma NIM 017, dan Najunda Dewayani NIM 029. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema Economic Value of Time. Pada saat presentasi, kami harap Anda memfokuskan mata Anda pada hasil presentasi yang telah kami buat, dan ketika ada hal-hal yang kurang paham atau kurang jelas, bisa Anda tanyakan di akhir presentasi nanti. Kali ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama ada pengertian economic value of time, yang kedua ada konsep economic value of time, yang ketiga ada perubahan pada endowment point dan dampaknya terhadap permintaan, yang keempat ada present value versus probability, dan yang terakhir ada economic value of time versus time value of money. Yang pertama ada pengertian economic value of time. Economic value of time di sini artinya waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu, seperti itu. Economic value of time ini juga memiliki arti memaksimumkan nilai ekonomi suatu dana pada periodik waktu. Dalam Islam pun tidak mengenal sistem atau konsep time value of money, di mana pada konsep time value of money ini yang didasarkan perhitungannya itu pada bunga. Sedangkan bunga ini mengandung riba, dan riba itu diharamkan pada agama Islam. Sedangkan dasar perhitungan pada kontrak yang berbasis economic value of time adalah nisbah atau bagi hasil atau margin, seperti itu. Di dalam Islam pun, keuntungan bukan saja keuntungan di dunia, melainkan yang dicari adalah keuntungan di dunia, namun juga keuntungan di akhirat. Oleh karena itu, pemanfaatan waktu bukan saja hanya efektif dan efisien, namun juga harus didasarkan dengan keimanan. Keimanan di sini yang akan mendatangkan keuntungan di akhirat. Sebaliknya, keimanan yang tidak mampu mendatangkan keuntungan di dunia berarti keimanan yang tidak diamalkan. Demikian pemaparan dari saya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Elina. Monggo Mbak Elina. Kemudian saya akan menjelaskan tentang konsep economic value of time. Dalam keuangan Islam, tidak memiliki konsep fixed predetermined return, merupakan konsep pemastian keuntungan atas sejumlah uang, sehingga dapat logis jika orang akan lebih suka memegang uang saat ini dibanding nanti, karena ada keuntungan pasti dengan memegang uang saat ini. Atau jika seseorang tersebut harus memegang uang tersebut nanti, maka harus ada kompensasi atas keuntungan yang seharusnya dia dapatkan. Faktor yang tidak dapat dihitung secara pasti adalah return atau pendapatan investasi, sehingga nilai waktu yang diformulasikan dalam bentuk bunga tidak sesuai dengan syariah Islam. Konsep economic value of time menekankan bahwa waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Perubahan pada endowment point dan dampaknya terhadap permintaan. Endowment point ditentukan oleh berapa besar current income dan besar future income. Oleh karena itu, setiap perubahan pada current income atau setiap perubahan pada future income atau setiap perubahan pada current dan future income akan mengubah endowment point pada budget line. Kita akan mendapatkan titik konsumsi optimal karena kurva permintaan diturunkan dari titik-titik optimal pada budget line. Maka setiap perubahan pada endowment point akan mengubah kurva permintaan. Yang pertama, perubahan dalam current income. Ada peningkatan current income. Coba bayangkan jika endowment point habis sebesar 1000 kg beras saat ini dan 1000 kg beras tahun depan. Secara grafis ini digrafikkan oleh titik Y 1000 satu-satunya pedagang beras di daerah itu adalah Bari.
Berdasarkan pengalaman pedagang beras, Bari menawarkan beras pada Hafiz dengan rasio PT/RPO 1,25. Dengan rasio ini, kita dapat menggambar budget line. Hafiz pada budget line ini, titik optimal bagi Hafiz terjadi pada titik 0, yaitu 800,1250, yaitu pola konsumsi optimal baginya adalah mengonsumsi 800 kg beras tahun ini dan mengonsumsi 1250 kg beras tahun depan. Sekarang, katakanlah Hafiz mendapat warisan pada tahun ini sebesar 500 kg beras. Artinya, current income-nya menjadi 1.500 kg. Secara grafis, kenaikan current income akibat warisan ini telah mengubah endowment point Hafiz dari titik Y 1000 menjadi titik Y 1500 1000. Dengan rasio PT/PO 1,25, maka kita dapat menggambar budget line baru dengan menggeser budget lama ke kanan sampai melalui titik endowment point baru. Jika bagi Hafiz future good adalah given goods, maka titik optimal dapat terjadi pada titik upper U. Jika bagi Hafiz current good adalah given good, maka titik optimal dapat terjadi pada titik button B. Jika bagi Hafiz current dan future goods adalah normal goods, maka titik optimal terjadi pada saat ia mengkonsumsi lebih banyak current goods dan lebih banyak future goods. Misalnya pada titik 0, anggaplah titik optimal baru terjadi pada titik O, yaitu 1100-1500. Dengan demikian, kita dapat menggambar kurva permintaan yang baru. Karena rasio PT/PO tetap 1,25, maka yang terjadi adalah pergeseran yang baru. Karena rasio PT/PO tetap 1,25, maka yang terjadi adalah pergeseran kurva permintaan ke kanan sampai melalui titik optimal baru. Yang kedua, ada penurunan current income. Yang B, bagian ini kebalikan dari bagian yang menggambarkan efek kenaikan current income. Oleh karena itu, bagian ini sengaja disediakan untuk latihan. Mulailah dengan endowment point pada titik Y dan gunakan juga asumsi PT/PO 1,25. Kemudian simulasikan adanya serangan hama sehingga current income-nya turun 500 kg menjadi 1000 kg beras. Baik, selanjutnya saya Najun Dariwayani dengan NIM 63030190029 akan menjelaskan materi mengenai present value versus profitability. Adanya beberapa perbedaan dalam suatu pembayaran dan mendorong seseorang agar menghitung berapa return yang diperolehnya berdasarkan economic value of time dengan mempertimbangkan profit dan sales return over. Dengan menentukan rasio harga jual cicilan terhadap harga jual tunai atau rasio PT atau PO sebesar profit rate setiap tahunnya. Untuk dapat membandingkan profit rate dari pola pembayaran yang berbeda, maka dengan itu kita harus mengkonversi jumlah pembayaran yang diterimanya pada waktu yang berlainan menjadi satu satuan atau unit of account yang sama, yaitu profit rate dalam suatu unit. Berdasarkan present value versus profitability, core financing merupakan yang paling menguntungkan. Kenapa? Karena kegiatan komersil dengan modal lain dengan tingkat return nihil, jadi tidak ada sumber daya yang miliknya sendiri yang digunakan. Sedangkan self-financing menempati peringkat kedua karena kegiatan komersilnya dibiayai oleh sumber daya miliknya sendiri. Dalam hal ini, adanya bunga dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor real menjadi kecil, dan sebaliknya, adanya sistem non-bunga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor real menjadi besar. Materi terakhir berkaitan dengan perbedaan antara economic value of time dengan time value of money. Perbedaan pertama terletak pada satu orientasi.
dengan hanya berfokus pada keuntungan atau modal semata dan tak peduli dengan apapun yang terjadi, pokoknya harus untung apapun yang terjadi, bisa kita simpulkan konsep TVM atau Time Value of Money ini sangat identik sekali dengan paham kapitalisme. Kebalikan dari hal tersebut, dengan konsep risk sharing atau bagi untung maupun rugi, hal ini mendorong semangat gotong royong dan rasa keadilan bersama sesuai dengan tanggung jawab dan peran masing-masing pihak. Untuk perbedaan kedua terletak pada tujuan. Berbicara mengenai tujuan, TVM atau Time Value of Money benar-benar hanya berpikir kesejahteraan dia seorang saja. Dia tidak peduli apapun yang terjadi atau hanya mementingkan dunia saja. Walaupun si peminjam dana rugi atau dia tak peduli, yang penting untung dan untung. Nilai moral pun sering diabaikan, apalagi nilai agama yang seringkali tidak dianggap, bahwa konsep TVM adalah dosa besar. Sedangkan konsep economic value of time mempunyai tujuan yang sangat integral dalam komprehensif, karena memikirkan kesejahteraan dunia yang berupa keuntungan pribadi plus keadilan bersama, gotong royong, dan juga kesejahteraan akhirat melalui keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita bertakwa dengan menjauhi larangan-larangannya, yaitu riba. Perbedaan ketiga terletak pada konsep uang. Pada konsep Time Value of Money atau TVM, uang dianggap sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan. Maka sebagai salah satu konsekuensinya adalah jika kita ingin menggunakan atau meminjam uang tersebut, maka akan ada biaya kos yang harus dibayar si pengguna atau si peminjam uang tersebut, yaitu berupa bunga. Konsep tersebut adalah suatu dosa besar atau riba dalam agama Islam, dikarenakan adanya biaya dalam harga atas uang yang diperjanjikan. Dan dalam Islam juga uang bukanlah komoditas yang bisa ditetapkan harganya di depan, karena fungsi uang hanya sekedar alat tukar serta bertindak sebagai medium dari transaksi pada sektor real. Perbedaan keempat pada kontrak kerjasama. Dengan konsep yang sudah dijelaskan, adanya biaya atas penggunaan dan peminjaman uang akan menimbulkan tambahan yang dinamakan bunga pada saat pengembaliannya. Dan lagi-lagi ini adalah dosa besar dalam Islam karena teranalogikan dengan riba. Pada Islam sendiri, penghargaan atas investor atau sahibul mal yang memberi pinjaman tidak berupa bunga tapi berupa nisbah bagi hasil yang dinilai lebih adil karena investor mempunyai andil dalam merasakan proses dan hasil kerjasama tersebut. Untuk perbedaan yang terakhir terletak pada manajemen resiko. Pada konsep TVM atau Time Value of Money, investor atau pemilik dana menginginkan keuntungan yang pasti sesuai kesepakatan di depan, tanpa peduli terhadap gangguan apapun yang terjadi pada usaha atau bisnis yang disuntikan dana. Padahal akan dipastikan bahwa dalam suatu usaha atau bisnis terdapat dua kemungkinan, yaitu untung dan rugi. Mereka tidak peduli akan hal itu. Sedangkan pada konsep EVT atau Economic Value of Time, si investor atau sahibul mal ikut menanggung semua kemungkinan resiko yang akan terjadi, baik itu berupa keuntungan maupun kerugian. Dan hal ini secara naluriah adalah suatu konsep yang sangat adil. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.